Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis remaja bernama Eddie Mini yang sedang berjalan sendirian di jalanan sepi tengah malam, bukan untuk jajan seblak atau nongkrong, melainkan menjemput kedua orang tuanya yang kecanduan barang haram di sebuah bar. Begitu mereka bertemu, ayah dan ibunya justru ribut besar di depan Eddie. Namun Eddie seolah sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Bahkan dia yang umurnya masih 14 tahun dan belum punya KTP sering menjadi sopir untuk kedua orang tuanya. Hal tersebut menunjukkan betapa kacaunya masa remaja Eddie, hingga tiba-tiba malam itu mobil yang dikemudikan Eddie dikejar-kejar oleh polisi. Saat Eddie ingin menepi, sang ayah justru memaksanya terus melaju. Rupanya di tas ibunya tersembunyi garam Cina yang jika ketahuan bisa membuat orang tuanya tidur panjang di Hotel Prodeo. Dengan berat hati, Eddie pun menuruti arahan ayahnya. Oke, Pajet. Entah apa yang terjadi kemudian, tapi kita langsung dibawa melompat jauh 14 tahun ke depan. Eddie kini telah tumbuh menjadi wanita dewasa dengan hidup yang tampaknya normal-normal saja. Malam itu dia hadir dalam pesta ulang tahun baby sahabatnya di sebuah bar. Semua berjalan meriah sampai nasib saldo tipis membuat kartunya ditolak mentah-mentah. Lalu seorang pria yang kita sebut saja Eko menawarkan untuk membayarkan. Akan tetapi baby dengan kasar menolak. Dan begitu mereka berdua keluar, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di dekat mereka. Ternyata dia adalah si Eko yang kemudian menyerahkan kartu namanya pada Eddie. Tapi Eddie tampaknya lebih tertarik pada mobil pria itu. Keesokan harinya, Eddie terlambat bangun karena semalaman suntuk belajar. Tapi saat dia sedang buru-buru, apesnya mobil kesayangannya malah mogok. Alhasil, Eddie pun telat masuk kerja. Eddie yang kini hidup tanpa orang tua harus menyeimbangkan waktu antara foya-foya, kuliah, dan bekerja sebagai pegawai bank. Kemudian, saat Eddie sedang melayani nasabah seperti biasa, tiba-tiba sekelompok perampok masuk dan membuat keributan. Hands up! Mulanya Eddie ikut tiarap bersama para nasabah dan pegawai bank lainnya hingga dia melihat pistol milik si perampok tepat di depan matanya lalu mencoba melawan. Namun tiba-tiba, "What you did? You did this to the Travis!" Sayangnya, aksinya gagal dan dia justru dihantam hingga tak sadarkan diri. Saat terbangun di rumah sakit, dokter sudah memastikan tak ada gegar otak. Namun perkataan dokter selanjutnya membuat dunia Eddie seolah berhenti berputar. Eddie ternyata tengah mengandung dan usia kehamilannya sudah lebih dari 3 bulan. Mendengar itu, Eddie tiba-tiba teringat pada seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang tak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Lantas besoknya, sepulang kuliah, Eddie berniat mendatangi John, mantan kekasih sekaligus pusat masalah hidupnya. Namun saat sampai di tempat tinggalnya John, yang dilihat justru pemandangan mengerikan, di mana John sedang dihajar habis-habisan oleh 2 anggota gangster yang mencari seseorang bernama Leo. Tidak mau terlibat dalam masalahnya John lagi, Eddie pun segera pergi dari sana. Tapi nuraninya berkata lain. Diam-diam dia masih peduli dan ingat juga kalau John adalah calon bapa dari anaknya. Maka dari itu, Eddie memutuskan untuk kembali dan menyelamatkan John. Did you get it? Go on, get right this way. Like right, you can't. Bersama-sama, mereka berhasil mengalihkan perhatian para preman dan melarikan diri. Saking paniknya John, bahkan dia ngacir dalam keadaan tanpa busana sambil menutupi isi bosnya supaya nggak kemana-mana. John mengarahkan Eddie untuk berlindung di sebuah apartemen milik temannya yang bernama Sweetie. Dia pun nyelonong masuk dan memakai boxernya tanpa izin. Jesus! Tapi ternyata apartemen itu sudah dihuni oleh seorang pria yang kita sebut saja Agus. Sontak saja Agus mencak-mencak sambil menodongkan senjata hingga tak lama kemudian 2 preman tadi berhasil menyusul ke apartemennya Agus. Namun begitu Agus memeriksanya, tiba-tiba dia dan pacarnya langsung dihabisi di tempat. Eddie pun memanfaatkan senjata Agus untuk mengulur waktu selagi John bersiap melarikan diri.
Akhirnya, Eddie dan John berhasil kabur lewat jendela, tapi masalah belum selesai karena mereka tidak punya kendaraan untuk lari. Beruntung John menemukan kunci mobil di saku celana dan mereka pun segera pergi menggunakan mobil milik Sweetie. Di sini, Eddie yang menyetir menunjukkan keterampilan mengemudinya yang tak main-main. Setelah menyetir dengan ugal-ugalan, ngepot sana ngepot sini, mereka akhirnya bisa lepas dari kejaran si gangster. Lantas Eddie langsung menuntut jawaban tentang siapa sosok Leo dan apa hubungannya dengan John. Tapi John malah banyak bacot, membuat Eddie naik pitam dan bergegas pergi. Sontak John panik dan berusaha menahan Eddie, hingga akhirnya bersedia menunjukkan sesuatu yang dia sembunyikan. "I'll show you." John mengajak Eddie ke sebuah gudang tempat dirinya menyekap Leo di dalam box. John lalu mengungkapkan bahwa Leo adalah pemain kartu andalan bos mafia bernama Nico. Nama itu membuat darah Eddie berdesir sebab Nico bukan orang asing baginya. Maka kemudian Eddie menuntut John agar mengembalikan Leo kepada Nico sebab dia tidak mau lagi berurusan dengan bos mafia itu. Singkat cerita, mereka pun pergi. Tapi di tengah perjalanan Leo mulai mengeluh lapar sehingga mereka berhenti di Burger King untuk membeli makanan. Tapi ternyata itu hanya akal-akalannya Leo yang berniat kabur. Dan begitu Leo membuka pintu mobil, tiba-tiba what the Eddie yang shock berat lantas menyuruh John untuk buru-buru pergi dari sana. Setelah itu amarah Eddie pun meledak karena sejak dulu dia yang selalu membersihkan kekacauan yang dibuat oleh John. Di tengah luapan emosi itu, tiba-tiba Eddie mendapat telepon dari seseorang yang memanggilnya dengan nama Mini. Dia adalah Nico, mantan bosnya Eddie saat masih terlibat dalam dunia gelap dulu. Nico pernah mempekerjakan Eddie sebagai sopir untuk melancarkan tindak kriminal. Nico juga yang memberinya julukan Mini sebab dulu Eddie dikenal kecil-kecil cabai rawit, dan kini Nico sudah mendapat kabar soal Leo sehingga dia menyuruh Eddie dan John untuk datang ke toko. Sesampainya di toko, bos mafia itu menyambut Eddie setelah 7 tahun tak berjumpa. Dia didampingi oleh tangan kanan sekaligus penasihatnya yang kita panggil saja Panjul. Nico sempat menyinggung soal misi terakhirnya Eddie sebelum memutuskan pensiun dini, dan sekarang Eddie kembali ke hadapannya karena terlibat dalam kekacauannya John. Yang mana sebelum ini John juga pernah mengajukan sebuah misi menyebabkan Nico mengalami kerugian besar. It wasn't like, it wasn't your fucking fault. You went up there, the house was dark. Kemudian Nico mengungkap bahwa selama setahun terakhir Leo telah menghasilkan $700,000 untuknya. Masih ada 4 tahun kontrak tersisa dengan Leo. Tapi karena Leo mati, maka John harus menanggung kerugian Nico yang kalau dihitung-hitung jadi sebesar $3 juta. Lantas Nico memberikan sebuah jalan keluar agar John bisa melunasnya dengan cepat, yaitu dengan memanfaatkan turnamen poker bergengsi yang akan digelar di sebuah kasino. Hadiahnya sebesar $3 juta yang nantinya akan disimpan di sebuah mobil hadiah. Tapi Nico tidak butuh pemain poker, melainkan seorang pengemudi handal yang bisa mencuri mobil tersebut. Namun Eddie jelas tak mau terlibat lagi dan menolak mentah-mentah pekerjaan itu. Nico pun menerima keputusan Eddie, tetapi dia mengancam John jika utangnya tak dilunasi minggu depan, maka sudah ada algojo yang siap menghabisi nyawanya. He's still there. Begitu mereka pergi dari sana, John berusaha meyakinkan Eddie bahwa pekerjaan ini tidak akan sesulit yang dia bayangkan. Tapi bagi Eddie, pekerjaan itu sama sekali tidak memberinya keuntungan. Lalu dengan pedenya, John bilang bahwa dengan menuruti Nico, Eddie bisa menyelamatkan nyawanya. Dia bahkan mengungkit masa lalu seolah Eddie berutang budi karena pernah dia selamatkan. Sontak Eddie semakin muak. Dengan frustasi,
Eddie menegaskan bahwa 8 bulan terakhir dirinya sudah hidup tenang, jauh dari dunia gelap yang merenggut masa remajanya. Tapi John justru mengingatkan pertemuan mereka 3 bulan lalu yang berakhir membuat John keluar di dalam. Bagi John, sebesar apapun usaha Eddie untuk menghindar, takdir akan selalu mempertemukan mereka. Ucapan itu membuat Eddie berpikir keras. Karena tidak mau anaknya jadi yatim sebelum lahir, dengan berat hati Eddie mengambil pekerjaan itu. Kini Eddie terpaksa kembali menginjak dunia kelam yang telah lama dia tinggalkan. Dia lalu menemui Nico untuk meminta mobil karena mobilnya sudah butut, dan si bos mafia dengan enteng langsung mengiyakannya. Lalu Eddie mendatangi Eko, pria yang sempat ditemuinya di bar. Eddie menawarkan puluhan ribu dolar demi mobil incarannya. Namun sayang, tawaran itu ditolak mentah-mentah karena Eko tidak mau menjual mobil kesayangannya. Sampai akhirnya mantan istrinya Eko muncul sambil menggendong bayi mereka. Pertengkaran kecil pun terjadi hingga sang mantan istri mendesak Eko agar menerima tawaran Eddie. Singkat cerita, Eddie dan John tiba di bar tempat anak buah Nico akan berkumpul untuk membahas strategi perampokan uang di kasino. Namun sambil menunggu yang lain, sempat-sempatnya John mencari gara-gara. Untungnya, anak buah Nico cepat melerai dan mengusir 2 tamu lainnya. John pun dipaksa meminta maaf pada Gary, sang pemilik bar, sebelum rapat benar-benar dimulai. Selain Ronnie, sang tangan kanan Nico, rapat itu juga menghadirkan orang-orang dalam dari turnamen poker, yaitu Joko, sang kepala keamanan kasino, serta Kenny yang menjadi bagian dari divisi acara turnamen. Rapat pun dimulai dengan membahas tipe mobil yang akan membawa hadiah utama. Tapi ada masalah karena mobil hadiah itu tidak akan diberi bahan bakar saat dipajang, sehingga tidak bisa dibawa kabur. Lalu Eddie mengusulkan untuk menukarnya diam-diam dengan mobil kembaran yang disetel identik. Beruntung Kenny mengenal orang yang bisa mengurusnya. Setelah itu mereka menyusun strategi dengan memetakan sistem keamanan kasino, termasuk menentukan jalur pelarian. Anything else you need on the outside? Just road. Selesai rapat, Ronnie mengajak Eddie bicara 4 mata di kantornya Gary yang dipenuhi poster wanita cukurukup. Di sini, Ronnie membongkar masa lalu Eddie, di mana saat remaja dulu, Eddie telah menjadi sopir legendaris untuk misi merampok bank, toko perhiasan, sampai rumah DPR. Semuanya nyaris sempurna dan Eddie selalu berhasil kabur meski dikejar helikopter dan pasukan polisi. Namun, ada satu hal yang membuat Ronnie ragu, yaitu John, si cowok beban. Mendengar itu, Eddie lantas bercerita di mana saat usianya 15 tahun, ayah angkatnya pernah menjualnya pada 2 pria brengsek dan John lah yang menyelamatkannya. Bahkan saat Eddie tertembak di salah satu misi, John yang mengambil alih kemudi hingga mereka berhasil kabur hidup-hidup. Cerita itu cukup meyakinkan Ronnie bahwa sebenarnya John nggak beban-beban amat. Dia pun memberi John kesempatan untuk ikut dalam rencana besar kali ini. Let's have a good week. Keesokan harinya, rencana pun mulai berjalan. Kenny menyewa seseorang untuk menyabotase mobil hadiah kasino, memberi mereka celah waktu untuk menukar mobil. I can't believe it. Sementara itu, Eddie CS membeli mobil yang sama persis, kemudian memodifikasinya agar bisa dipakai untuk tempur. Setelah mobil dimodifikasi dan dibuat seolah tidak ada bensinnya, mobil replika itu pun dipajang di kasino. Malamnya, Eddie dan John akan menginap di kamar yang mereka sewa di kasino. Lalu di kasino itu, mereka bertemu dengan Perm, yaitu pengemudi andalannya Nico, pengganti Eddie. Perm mengaku berada di sana untuk merayakan pacarnya yang baru beli mobil. Namun Eddie tak percaya, maka setelahnya
Eddie langsung bertanya pada Roni kenapa Perm ada di kasino itu. Tapi jawaban Roni mengambang membuat Eddie akhirnya menelepon Nico. Namun Nico bersikeras kalau dia tidak menugaskan Perm dan berjanji akan segera mencari tahu. Walau begitu, Eddie tetap curiga karena si Perm pernah mencoba membunuhnya. Apalagi saat menelusuri parkiran, Eddie melihat Perm memakai mobil kerja yang sangat dia kenali. That's it. Ini another driver. Dari situ, Eddie sadar kalau mereka butuh pengemudi cadangan. Maka keesokan harinya, Eddie berangkat ke rumah ayahnya. Pria tua itu menyambut mereka dari kursi roda, lalu John memperkenalkan diri dengan sopan. Kemudian Eddie bercakap-cakap dengan ayahnya di garasi. Di sini, Eddie menjelaskan kalau sekarang dia lagi butuh sopir cadangan, namun ayahnya menolak dengan alasan telah menikmati hidup yang lebih baik bersama keluarga barunya. Apalagi dia sudah tua dan menggunakan kursi roda. Hal itu membuat mereka berdua akhirnya berdebat. Eddie bahkan mengungkit tentang ayahnya yang tidak pernah menemuinya selama belasan tahun. Namun, sang ayah berdalih bahwa setelah ibunya Eddie tiada dan kakinya lumpuh, dia takut hanya akan menjadi beban untuk Eddie. I did change, not for me. Usai menemui sang ayah, Eddie duduk termenung di pantai, bertanya-tanya mengapa tak ada seorang pun yang mau berubah demi dirinya. Bahkan John saja masuk rehabilitasi hanya karena dipaksa pengadilan. John lalu menceritakan tentang rehabilitasinya yang terakhir, di mana dia mendapat sebuah momen pencerahan. John mengaku telah mencoba menjadi lebih baik dengan mencari pekerjaan dan berhenti minum. Tapi semua itu terasa menakutkan, apalagi tanpa Eddie yang mendampingi. What am I supposed to do it without you? How can we just do it together? Setelah itu, hubungan mereka kembali hangat sampai nganu-nganu di hotel. Disinilah Eddie akhirnya mengaku kalau dirinya tengah mengandung. John yang mendengar itu pun sontak kegirangan, bahkan membayangkan masa depan mereka sebagai keluarga. Tapi Eddie menyadarkan bahwa mereka tak seharusnya hidup dari merampok. What are you doing? Keesokan harinya, John memberi Eddie sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk bayi, hadiah kecil, tapi membuat hatinya Eddie hangat. Dan beberapa jam setelah momen-momen sedih campur bahagia itu, perampokan pun resmi dimulai. $3 million prize money. Kenny dan Joko mengawasi pergerakan uang, sementara Roni memimpin jalannya operasi. Begitu tumpukan uang dipindahkan ke mobil hadiah, dua orang tiba-tiba membuat keributan dengan John. Hal itu hanya pengalihan isu untuk memberi Eddie kesempatan menyelinap masuk ke mobil. Shut the car! Go get him, baby! Do it now! Tapi Eddie sempat berhenti karena ada ibu-ibu hamil. Hal tersebut membuatnya sempat ditembak oleh seorang polisi. Beruntung kacanya sudah dibuat anti peluru dan aksi kejar-kejaran pun kembali berlanjut. Di tanah itu tiba-tiba Perm ikut dalam pengejaran setelah mendapat kode dari Roni. Ya, Roni lah sang pengkhianat yang sebenarnya. Setelah dua mobil polisi yang mengejar Eddie tumbang, Perm terus memburu Eddie sampai ke lintasan balap. Saat situasi semakin genting, John muncul untuk membantu Eddie. John, please. John, wake up! John.
Lalu malamnya Eddie berhasil melacak keberadaan Perm sebab di antara tumpukan uang sudah ada alat penyadap. Di sisi lain Eddie juga masih memegang kuncinya. Jadi ketika Perm hanya menyembunyikan mobil tak jauh darinya, Eddie langsung tahu di mana mobil itu berada. Tak berselang lama John muncul dari bayangan sambil membawa pistol hingga tiba-tiba pacarnya Perm mencoba menabrak Eddie, tapi bodohnya dia memakai mobil Tesla yang otomatis berhenti kalau sensornya mendeteksi ada orang di depan. Di sisi lain, John berhasil menembak Perm hingga pria itu sakaratul maut. Setelah Perm tewas, besoknya Eddie dan John menyempatkan membeli makanan ringan. Mereka lalu membahas masa depan seolah badai telah berlalu. Kemudian mereka berdua pergi untuk menyerahkan uang $3 juta. Namun begitu Ronnie dan Gary menemui mereka, tak disangka-sangka Gary. John justru menembak Ronnie dan Gary yang membuat Eddie terpaku di tempat. John mengatakan kalau dia melakukan itu demi masa depan mereka. Namun Eddie menyadarkan John bahwa Nico tidak akan tinggal diam saat tahu orang kepercayaannya dibunuh. Sontak John panik, tapi Eddie memintanya untuk tenang. Saat John berbisik tentang mereka yang ditakdirkan bersama, saat itulah detik-detik John meregang nyawa. Rain in the stars. Tak disangka-sangka Eddie yang kembali ke dunia gelap hanya demi menyelamatkan John, kini justru membunuh John dengan tangannya sendiri. Malamnya, Eddie pergi menemui Nico dan menjelaskan segalanya. Nico pun memahami keputusan Eddie membunuh John, sebab kalaupun bukan Eddie, maka Nico lah yang akan mengambil nyawa pria itu. Kemudian, Eddie juga membongkar bahwa Panjul lah dalang dari pengkhianatan di dalam timnya. Nico akhirnya mengakui kalau sebenarnya dia tahu Panjul telah mencuri uangnya selama bertahun-tahun. Selama ini dia diam karena Panjul adalah satu-satunya orang yang tulus menyayanginya sejak mereka masih kecil. Sebelum Eddie pergi, Nico menawarkan 10% bagian untuknya. Namun, Eddie mengatakan dia sudah mengambil 20%. You mean it, but it's message. Not anymore. Di luar, saat Eddie berjalan menuju mobilnya dengan membawa uang, dia mendengar suara tembakan dari dalam. Namun, Eddie tidak menoleh ke belakang. Dia tetap berjalan dan menatap ke depan dengan membawa uang itu untuk memulai hidup baru. Bertahun-tahun kemudian, terlihat Eddie baru pulang dari pekerja. Di rumah, dia lalu disambut oleh sahabatnya, Baby, serta seorang balita laki-laki, anaknya dengan almarhum John. Hidup damai yang selama ini dia perjuangkan akhirnya menjadi miliknya. Film pun tamat.